Jika ini harus, jika ada penyakit tertentu, ya kan, pada tempat yang menyangkut norma, ya, dan juga status hidup umum, tidak boleh pada bagian itu. Misalnya kepala tadi, kanker payudara, apalagi kanker prostat. Tahu kanker prostat? Iya, jangan seorang cewek, apa masalah bagus? Ya Allah, ini bukan ringkis bro. Ya, karena ada orang yang kan karena mau mendoakan ya istilahnya kan, harus pegang kan, menjaga kan. Tapi kan harus tahu diri. Jadi semua titik-titik yang menyangkut norma, status hidup, ya kan, usia, itu harus ada. Misalnya kepala orang sudah botak kan, kita pegang. Lalu misalnya seorang frater doain ibu hamil gitu ya, jangan di perutnya. Gak boleh, ya itu untuk haram untuk kita ya. Para frater, kawan umum pun gak boleh. Kecuali dia yang minta. Pada titik-titik tertentu, kalau dia minta, boleh. Nah, tidak perlu juga kelihatan. Saya pernah pengalaman waktu saya cuti, ya. Tiba-tiba satu cewek itu kanker payudara. Dia bilang kayak ini loh bagian yang sakitnya. Aduh. Saudara, jangan. Ya, jangan kamu yang lagi mumpung masih ada kesempatan buat kita jangan. Tidak perlu ya, tidak perlu harus ke titik itu tidak perlu. Saya kira itu saja. Silakan. Ada yang mau bertanya satu dua orang? Ada? Tadi yang diminta tadi frater. Kan frater bilang kan kecuali diminta. Kan dia kanker payudara pun dia minta pegang. Kalau dia minta, dia saja mereka minta. Kecuali dia ya. Saya mau tanya. Atau misalnya laki-laki dia kecuali suaminya, ya. Suaminya dia urusan mereka lah. Kalau kali kita bukan jangan, ya. Kalau yang diminta juga para praktek diminta jangan perbuatan menyangkut kalau dunia. Tahu sendiri. Ya itu yang tadi saya bilang, doa perintah doa penyembuhan itu untuk diri sendiri juga bisa. Ya, apa misalnya sakit perut dalam nama Yesus takkan gangguan sakit perut ini banyak pulih jadilah sembuh dalam nama Yesus. Coba perintah sendiri dalam nama Yesus katakan sakit perut ini menyapa pulih jadilah sembuh. Amin. Nah kepala dalam nama Yesus silakan dalam sakit kepala ini Amin. Apalagi walaupun saya kasih tahu ada lagi jantung bisa ya di bagian dada ini ya dalam nama Yesus perintahkan jantung ini jadilah sembuh semua kerangka buah badan tubuh tidak boleh diperintahkan hilang tidak boleh misalnya kepala hilang jantung hilang ya ginjal patah ada lagi ambeien dalam nama Yesus perintahkan ambeien ini pulih jadi dan jadi normal kembali ya ambeien itu kembali ke normal atau bagian ambeiennya diamputasi ya nah itu ya ambeien ya saya perintahkan normal kembali misalnya apa namanya penyumbatan pada pembuluh jantung ya dalam nama Yesus saya perintahkan penyumbatan pada pembuluh jantung ini lenyap pulih jadilah sembuh ya jadi di situ main perintah ya doa perintah asaro permohonan perintah jadi itu dia punya susunannya dan dia punya isi bagiannya ya kebiasaan orang-orang tertentu biasanya mereka sedikitnya ada Roh Kudus
Ingat penyembuhan itu karena kuasa Roh Kudus tapi jangan terlalu ngomongnya kita nyanyi Roh Kudus bisa saja, tapi kan lihat waktu dan sikon. Lalu ada yang lain tadi yang mau tanya. Dia akan oke. Kalau saat penyembuhan itu, apakah tidak bisa kita tidak meletakkan tangan di misalnya bawah ataupun tapi kita tidak sentuh, ini saja bisa. Kalau memang seperti itu tadi harus kalau boleh sentuh ya, karena ada seperti merasa ikut ambil bagian. Rasanya nggak enak banget, misalnya kalau kondisi tadi sekian tidak baik. Ini termasuk juga bagian dari empati. Jadi tidak boleh orang itu seperti tidak dilayani dengan segenap tidak, ya kan? Apalah susahnya sulitnya, ya kan? Dalam nama Yesus ini bagian dari empati. Biblikum tadi, ya kan? Hatiku tergerak oleh dan jangan hanya begini aja, boleh. Ya sentuh, tapi sentuh bukan berarti mau berbalik orang ini dengan gerakan, ya kan? Dan sebagainya. Ada lagi? Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi pertama ya, dengar ini penyakit yang menular. Yang pertama, perintah penyakit itu berhenti. Yang kedua, penyakit itu lenyap. Dalam nama Yesus perintahkan virus COVID ini lenyap dan tidak menular ke siapapun. Penyakit tulis itu yang menular ke dalam nama Yesus, saya perintahkan penyakit ini lenyap dan tidak menular ke siapapun. Ya, coba sini. Rasanya itu hal yang benar-benar kita antisipasi lagi. Itu virus berikutnya, ya kan? Tidak disentuh. Ada, tidak tersentuh. Ya, itu biasanya kita juga tahu diri ya. Kalau sakit menular, hati-hati. Itu juga harus tahu diri ya. Jangan sampai kita sembrono gitu, misalkan, risiko. Karena kamu tidak tahu, ya kan? Misalnya kayak orang apa aja yang virus, yang TBC ya, AIDS itu, ICQS, AIDS ya, apa lagi? Ya, kusta ya, di Ambon ada, tolong ya, itu kita harus, makanya jangan mencoba itu mata, harus tahu diri bahwa itu penyakit menular. Ada lagi yang lain? Kalau tidak dapat bahasa roh, ya kita doa pakai permohonan itu tadi, ya Tuhan langsung aja, ya Tuhan Yesus curahkanlah kuasa pemimpin pada bagian jantung orang ini. Semua permohonan itu ke bagian yang sakit, paham itu? Sebut itu, bagian tulis itu, semua permohonan itu menyebut pada bagian intensi dia, sakit jantungnya. Jangan dalam namanya biarlah Tuhan Yesus jamah orang yang cuma begitu, langsung aja Tuhan Yesus curahkan kuasa-Mu, jamahlah jantung orang ini, langsung aja. Dalam nama Yesus saya perintahkan jantung ini pulih, jadilah kau sembuh. Jadi permohonan langsung menyentuh pada intensi orang. Ya, saya kasih ini sangat ini loh, detail ya. Jadinya tidak segini saya, karena ini menyangkut pastoral kamu kan. Ya, dalam nama Yesus saya perintahkan. Nah, doanya juga jangan terlalu panjang, ya, jangan terlalu lama gitu. Apalagi disuruh berlutut sampai dia bilang, loh belum selesai. Ya, apalagi doa ibu hamil gitu ya. Nah, ya memang ada penyakit tertentu kita butuh waktu lama, tapi ada waktu yang tidak perlu terlalu lama. Jadi bijaksanalah. Ya, kata Thomas Aquinas kan Kristus inde Dio, kebijaksanaan itu ada di tengah, tidak ekstrim Kiri, kanan. Ekstrim kiri atau kanan. Jadi ada virtus inde Dio. Jangan juga terlalu sepuluh jadi selesai ini. Kecuali banyak itu, ya. Nah, bagaimana kalau kamu mau mimpi, misalnya penyembuhan, biasanya kamu bermain di depan, ya, itu pakai satu membuat sabda, pengetahuan dan perintah. Misalnya di sini ada orang yang sakit kepala, silakan berdiri. Sekiranya langsung perintah dalam nama Yesus pulih, jadilah kau sembuh. Itu kalau di penyembuhan akbar. Dia bermain dengan dua perintah, membuat dan sabda, pengetahuan, bahasa roh di sana. Ya, itu yang mereka yang melakukan KRK, kebangunan roh
rohani. Itu mereka bermain di situ. Itu mereka tidak jamak, tidak struktur. Jadi yang tidak begitu tadi itu dari depan dan penyakit menular, ya itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kamu tanya. Hah? Di air, jadi minum doa air, doakan air. Di dalam gereja Katolik soalnya sudah ada air suci, ya sudah ada air suci. Bila pakai air suci, kalau doa air itu kayak gimana ya, kayak hukum gitu, ya kita ya kalau boleh ya kita hindari lah. Memang di masyarakat kadang-kadang itu lebih laku daripada air suci, benar kan? Yang kedua juga memang itu kesulitan karena daerah yang susah didatangi pastor. Karena untuk dapat berkat air itu kan kadang-kadang pastor ya semoga lah di sini pastor kalau kemana-mana selalu berkat air suci. Terbiasa kan sih? Tolong nanti diakonnya kemana-mana berkat air suci ke mereka. Daripada mereka tadi suruh orang lain doa itu untuk mengkafir itu, ngerti gak itu? Jadi pada diakon itu kalau sudah imam, ya bolehlah ibu yakin bisa ini saya akan memberkati air suci, lalu suruh mereka bagi. Setuju? Nah itu saya bukan pengumuman sebagai uskup, maksudnya itu bagian dari semangat pastoral. Ya, jadi suruh